Kali ini aku bakal ngejelasin tentang game lelang atau bidding. Ini masih prototype, masih dalam tahap perkembangan, jadi masih gini ya, putih-putih gini belakangnya. Tapi nggak apa lah ya. Ini setupnya teman-teman. Jadi di sini tuh ada yang namanya marketplace-nya atau harga dari barang-barangnya. Ada 4 jenis barang di sini. Ada yang hijau, biru, coklat, dan sama pink. Dengan berbagai jenis nama sebenarnya ya. Tiap tiap jenis itu punya 8 barang masing-masing di deck. Jadi totalnya adalah 32 barang. Oke, terus langsung di sini juga ada token-token marketnya, jadi bakal jadi penanda naik turunnya harga barang tersebut. Terus di sini ada bank, dia tugasnya buat nambahin uang kita atau buat tuker uang dan lain sebagainya. Ada pecahan 100, 200, 500 sama 1000. Terus kita masing-masing player dapat uang 1000. Diusahakan kalau ngambil uang pecahannya kecil-kecil ya, cuman jangan 100 semua. Nanti habis uang 100-nya. Jadi kayak gini aja, 400 sama 3200, totalnya 1000. Setiap pemain juga bakal ngambil satu refreshing card. Kita ambil yang biru aja, mungkin nggak apa. Ini sebenarnya warnanya gak ngaruh ya, sama aja. Oper sisanya ke pemain selanjutnya. Ini bisa dimainkan sampai 4 pemain dan base playernya harusnya 4 pemain juga. Lalu di sini juga ada kartu payday, cuman disingkirin dulu karena akan dipakai ketika setiap pemain sudah dapat satu giliran. Jadi mungkin bisa 4 ronde sekali atau mungkin 3 ronde sekali dan sebagainya. Itu ada fase gajian namanya. Oke, itu aja dulu. Sekarang kita bakal mulai ke kartu. Oh sorry, lupa ya. Ini ada kartu barang. Ini intinya nih. Dimana ada berbagai macam barang di sini ya sesuai dengan yang total di marketplace dan kita bakal mulai. Sebagai pemain pertama ditentukan secara acak boleh atau orang yang pernah melakukan lelang paling akhir boleh atau mungkin mau taruhan dulu terserah nggak apa-apa. Nah sebagai pemain pertama nanti kita bakal ambil 2 kartu dari tengah. Kita lihat dulu jangan kasih lihat ke pemain lain. Ambil 2 kartu. Dalam kartu-kartu ini ada informasi. Yang pertama adalah jenis barangnya. Kita dua-duanya dapat pink ya. Jadi mau nggak mau pasti yang dilelang barang pink itu di sini. Dan yang kedua adalah kemampuannya. Gambarannya sebagai tematik. Kita lihat kemampuannya yang satu switch item, yang kedua pick another item from top. Oke, kita hanya pilih satu di antara 2 barang ini. Sebagai contohnya kita pilih ini, satunya akan kita buang secara tertutup. Taruhnya di sini aja. Nah, lalu dimulai dari pemain pertama atau kita akan mulai lelang dengan angka baru. Ya paling kecil 100 tapi kita bisa memilih untuk pas. Contoh saya buka harganya dengan 100. Lalu selanjut secara jarum jam dari pemain di kiri kita dia bakal nyebutin harga misalnya 300, 400, pas. Aku juga pas. Atau mungkin aku bakal taruh 500, 400, terus dia tawar 500, semuanya akhirnya pas. Sampai ketika semua pemain pas kecuali satu pemain, dialah yang akan mendapat barangnya dengan harga yang sudah ditentukan. Karena tadi pemain ini menyebutkan harga 500, berarti dia bayar 500 ke bank, terus diambil barangnya. Ketika mengambil barang, dia harus mengaktifkan kemampuan kartunya. Dalam hal ini kemampuannya adalah pick another item from top. Jadi bisa ambil satu barang dari atas. Tuh, begini. Ini gratis ya, efeknya diabaikan. Berarti dia bakal dapat barang ini sama ini, taruh di depannya. Untuk barang masing-masing itu informasi publik ya, jadi dibuka aja. Lalu karena tadi barang pink ini terjual dengan harga 500, kita lihat nih di referensi card kita. 500 itu ada di tahap mana? Tahap 1, tahap 2, atau tahap 3? Ternyata dia ada di tahap yang kedua, antara 400 sampai 800. Nah, maka konsekuensinya adalah barang tersebut naik 2 price-nya. Berarti ini kita lihat tokennya, dia bakal naik 2. Tek, tek, wah untung berarti, nggak untung ya, imbang ya. Berarti nanti ketika di akhir game, ingat di akhir game saja, barang ini akan bernilai 500. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah selesai, lanjut ke pemain berikutnya, dia bakal ambil 2 kartu. Dia lihat kartunya, habis itu nanti dia pilih satu, satunya di discard.
Terus kita akan mulai lelang, dimulai dari dia, terus menerus hingga setiap pemain sudah mendapatkan giliran satu kali. Satu kali, satu kali, satu kali, satu kali. Kita akan masuk ke fase payday atau fase gajian. Kita ambil kartu gaji ini, kita kocok, lalu ambil secara random, contoh ambil ini. Nah, maka kita akan mendapatkan uang 500. Ini kita ambil ke bank ya. Jadi setiap pemain dapat uang 500, 500, 500, 500 seperti itu. Di fase payday kita memiliki opsi untuk menjual barang yang kita punya. Contoh, kondisinya mungkin seperti ini. Lalu kita mungkin punya barang kayak gini ya. Ini contoh barang kita. Oh, hijau semua. Gak apa-apa. Nah, kita bisa jual satu barang dengan harga terkini dikurang satu. Dikurang satu tuh bukan dikurang 100, tapi dikurang satu step di market. Jadi, tiap barang hijau ini kita bisa ngejual di fase PD ini dengan harga cuma 700 aja. Oke? Kecuali ada efek yang mungkin menambah atau mengurangi harga tersebut. Contoh saya mau jual ini deh, buat uang jajan tambahan. Ini saya jual, saya discard. Kita bakal dapat 700. Mungkin kita pengen ngebidding barang yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, lalu setelah fase PD, permainan akan dilanjutkan, dimulai dari permainan pertama lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Sebenarnya kasarannya game seperti itu. Nah, cuman yang kita mau bahas di sini kan ada berbagai macam kemampuan barang ya. Dan kemampuan ini tuh bisa menaik turunkan harga atau mungkin mengecoh lawan atau mungkin menambah kekayaan kita. Kita bahas satu. Ada banyak sih sebenarnya. Ada 8 jenis kemampuan. Contohnya kayak gini nih. Kita bisa menurunkan harga barang lain. Jadi kalau misalnya barang ini yang kita menangkan, kan harus diaktifkan kemampuannya. Kita bisa turunkan harga barang kecuali warna biru. Jadi misalnya, wah ini hijau terlalu tinggi nih. Ya turunin satu lah, kayak gitu. Ada banyak sih sebenarnya. Contoh Swiss item juga sesuatu yang bagus sih. Misal dia punya, kita lihat aja nih. Nah kayak gini nih, coklat harganya cuma 300, sementara hijau harganya 700. Terus kita punya kemampuan Swiss item, kita tukar coklat sama hijau pun gak masalah. Dan masih banyak lagi kemampuannya. Ada extra 100 waktu payday, ada pick another item from top tadi seperti yang dicontohkan, ada plus 1 price when sell this item. Nah jadi kalau misalnya kita jual item ini kita dapat satu step tambahan, misalnya harusnya 700 harganya kita jadi dapatnya 900 dan sebagainya. Ini kalau di payday harganya jadi normal ya, karena kan harusnya dikurang satu ya. Dan masih banyak lagi sih, misalnya minus 1 price, kalau tadi plus ada steal 2, jadi ambil 2 uang dari pemain lain, berguna juga. Banyak count as item, jadi barang ini nilai 2, jadi harusnya di akhir nanti harusnya ini cuma 700, tapi karena dia count as item jadi nilainya 1400. Lumayan. Oke, permainan akan berlangsung terus menerus sampai setiap orang sudah mendapatkan first player sebanyak 4 kali. Misal contoh keadaan seperti ini. Terus kartu-kartu kita nanti seperti ini. Nah, kita akan menjual barang-barang kita sesuai dengan harga yang tertera. Jadi dalam contoh ini saya punya 3 hijau, berarti harga 3 dikali 1.800, dikali 1.800 berapa tuh? 5.400. Terus tambah coklat misalnya di sini 5.400 ditambah 900, 6.300. Nah setelah itu uangnya akan kita ambil dari bank mungkin, atau mungkin kita kalkulator, nggak masalah. Kita totalkan sama uang yang tersisa di tangan kita, lalu kita totalkan semuanya, dan itu akan menjadi final scoring kita. Kalau misalnya terjadi seri, kita lihat siapa yang punya barang dengan harga tertinggi. Kalau masih seri juga, menang barang deh. Simpel sebenarnya cara mainnya, nggak ribet-ribet banget. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa coba mungkin kontak saya, kita bisa main bareng setelah PPKM 3 Agustus kalau nggak salah itu ya. Ya seperti itu sih. Bye.